Terima kasih Tuhan. Karena cinta yang tidak pernah berujung. Karena selalu Engkau ingin membawa kami naik. Engkau ingin berbagi kemuliaan. Engkau ingin membawa kami ke next level. Biar pagi hari ini urapan yang baru, pawayuan tembusi kami sampai ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolongi kami. Tolongi. Bicara Tuhan. Dan buat kami tidak hanya mendengar, tapi kami menikmati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa Elohim, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes, genggam kami, peluk kami, arami kami. Amin, amin, amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang berkata, jangan sampai setiap kali ada acara maka kita tidak mendapatkan, dan itu hanya berlalu sebagai sebuah event dan kita benar-benar tidak menikmati apa-apa. Saudara, dan yang menyedihkan, yang menikmati terus tambah naik. Tetapi saudara, orang-orang itu aja. Saudara, dan saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang menikmati tanggal 9 dan tanggal 11. Saudara, tanggal 9 dan 11, saudara itu memang ulang tahun Mahanaim, tapi sebenarnya saudara kita sangat-sangat bersyukur. Karena Tuhan menurunkan perjanjian batu. Perjanjian batu karang, tapi juga perjanjian batu dan perjanjian garam. Salt covenant. Saudara, dan Tuhan berkata, nah ini sangat penting untuk tahun-tahun di depan. Saudara, dan setiap kali Tuhan bicara, saya biasanya mengerami itu 1 bulan, saudara. Dan ini terus setiap hari, saudara. Setiap kali saya membawa tentang rock covenant, saudara, batu maupun saudara tentang salt covenant, saudara, dia bicara sangat banyak. Saudara, dan pagi hari ini saya bawakan satu lagi, saudara, tentang batu. Batu yang di mana? Yang di baju daripada Harun. Saudara, hari itu pada waktu saya boleh berdoa, Tuhan bilang, nak, kamu tahu, terima kasih kamu sudah berdiri sebagai imam. Dia bilang, JKI, saudara Hananiel Cinta, Mahanaim, dan ribuan orang-orang pasukan terdahsyat. Tuhan berkata, terima kasih nak, engkau berdiri sebagai imam. Karena itulah aku berikan perjanjian batu. Dan salah satu batu adalah batu yang ada di dalam bajunya imam. Itu tidak 1 tapi 12, saudara. Saudara, dan pada waktu Tuhan mulai menerangkan, sesungguhnya itu sangat dalam, sangat keren. Baik upah maupun tanggung jawab. Dan itu benar-benar, saudara, jaminan buat 14 tahun ke depan. Saudara, tetapi sekali lagi saya menerangkan, maaf mungkin keterbatasan waktu dan kondisi. Dan saya berdoa saudara merenungkan. Dan saudara minta diwahyukan. Karena apapun kalau itu pengetahuan, dia akan sangat gampang hilang. Tetapi kalau itu diwahyukan, menancap di hati kita, dan kita melakukan, itu akan menjadi berkat, dampak, keajaiban buat setiap kita. Buat setiap kita. Oke, kita akan mulai. Saudara ya, next, tutup bahu. Saudara, ayatnya berkata begini, saya lompat-lompat ya bacanya. Saudara bisa bacanya yang kuning-kuning supaya cepat. Ambillah 2 batu delima,
Jadi masih ada lagi batu, sebenarnya nggak cuma 12, ada batu delima, itu belum saya bahas. Ya, carilah seorang pandai emas untuk mengukir pada bahu. Ada bau, saudara ya. Kita belum bahas yang di dada, bau, saudara, di bau di sini. Saudara, dan dikatakan itu sebagai apa? Meterai. Dan batu permata peringatan. Saudara, ada di sini, itu sebagai meterai. Saudara, begitu saudara terima hari 9 dan 11, saudara dimeterai jadi milik Allah. Keren gak sih? Saudara, kalau mobil itu jadi milik saya bertanggung jawab loh. Buat bensinnya, buat nyuci setiap saat. Saudara, ini soal kecil ya. Tapi ini kalau milik Tuhan. Saudara, saya ini kan lagi renovasi rumah. Wah, tempat saya itu becek, kotor. Saudara, sekarang kalau saya masuk, setiap kali masuk mobil, saudara ya, saya itu masuk dulu terus sandal saya mesti kayak ketok-ketok dulu, saudara ya. Saudara baru masuk. Kenapa? Saya bahkan gak rela mobil saya kotor. Loh, sekecil itu loh saudara. Saudara bilang gampang nanti. Buat saya susah karena itu pasir. Saudara yang akan nyelesep di mobil. Jadi saya ketok-ketok, saya rela nyuci. Saudara, saudara kenapa milik saya? Kalau milik orang lain, terserahlah. Ya. Bayangkan kalau saudara hari itu, saudara dimeteraikan dan dimiliki oleh Tuhan sendiri. Tetapi itu juga artinya saudara di bingkai emas. Saudara, yang pertama saudara, Tuhan bertanggung jawab untuk hidupmu. Yang kedua, diangkat, digendong dan dijamin. Loh, kurang apa sih saudara ya? Saudara, ini perjanjian saudara diangkat, digendong dan dijamin. Tuhan bertanggung jawab buat hidupmu. Buat saya satu aja ini, belum sampai yang lain, udah cukup, enough. Tapi Tuhan bilang aku belum. Aku masih mau kasih sangat banyak. Dan saya mau cerita tentang diangkat, digendong, dijamin dan Tuhan bertanggung jawab buat hidupmu. Saudara, hari-hari ini saya sedang amazed, sedang gini. Tuhan, kau terlalu baik. Saudara, di tempat kami kalau kesaksian tentang kebaikan Tuhan buat saudara semua. Gratis nanti ya, lighting. 150 juta normal. Buat rock normal lah. Saudara, tapi ada pelayanan kecil di tempat kami namanya MKS. MKS itu pelayanan radio, namanya Maukah Engkau Sembuh, singkatannya itu saudara. Saudara kerjanya cuma di radio bilang siapa yang minta didoakan, kemudian didoakan. Cuma itu saudara. Kemudian mereka punya pelayanan lain, MKS ini, yaitu saudara seminggu 2 kali jam 9 sampai jam 11 malam. Itu turun di pangkalan halte, ya saudara ya, di tukang-tukang beca dan menawarkan kopi dan mendoakan. Saudara, cuma itu pelayanannya. Dan itu cuma terdiri dari kira-kira 5 orang. Kalau lagi iseng, lagi banyak yang nganggur, tambahlah saudara 10 orang. Tapi itu benar-benar pelayanan kecil, modalnya cuma kopi dan radio. Saudara mau tahu, namanya Tuhan bertanggung jawab. Diangkat, digendong. Hari ini mereka menerima 3 ruko. 3 ruko saudara. Saudara, dan mereka, orangnya berkata begini, tolong 3 ruko ini dipakai buat pos MKS. Saudara, saya enggak usah nyediain, mereka dikasih 3 ruko dan orangnya bilang begini, pakai juga buat bikin restoran, tempat nongkrong, ya, bikin juga buat rumah singgah, buat jualan apa saja. Tapi kami berikan 3 ruko buat mereka. Saudara bayangkan, ini salah satu pelayanan terkecil di Mahanaim, MKS. Saudara, orang menganggap rendah, Tuhan tetap mengangkat, menggendong dan bertanggung jawab.
dikasih langsung 3 ruko jejer. Jadi buka gereja langsung gampang. Saudara bayangin 3 ruko jejer dikasih 2 tingkat. Saudara bisa bayangin. Sebegitu Tuhan mengangkat. Satu lagi. Saudara, di tempat saya ada satu pembantu. Jadi saya punya banyak pembantu rumah tangga kan. Saudara, ada yang sangat bagus seperti Mbak Susan. Akhirnya sekarang sudah tidak jadi pembantu tapi jadi saudara ibu kepala sekolah dari SD, TK, SD, SMP. Bahkan mau buka SMA. Saudara, kemudian saudara ada Mbak yang luar biasa. Saudara, dia dengar dari Tuhan pada waktu dia ada di saudara ya di Papua, dia dengar dari Tuhan. Dia bilang begini, ini Mbak ikut saya pada waktu Joshua kecil. Saudara bayangkan Joshua kecil dan gak bisa, wah makannya susahnya setengah mati. Saudara, dan Mbak ini yang setiap hari gendong keliling kompleks hanya untuk nyuapin. Saudara, dia khusus masakin karena Joshua itu butuh masakan khusus. Dan hari itu Joshua itu tidak bisa makan lebih dari 5 sendok. Kalau lebih dari 5 sendok muntah. Jadi per 2 jam mesti dikasih 5 sendok. Udah berhenti. Saudara, nah dia di Papua sedang ngajar rumah singgah. Dia audible dengar. Pulang, Joshua punya anak laki. Dan Tuhan bilang, kamu sekali lagi rawat anak itu dengan cinta. Saudara, dia pulang. Sampai hari ini saudara, dia merawat anaknya Joshua yang saudara kedua Elion. Sayangnya minta ampun sama Elion. Kadang-kadang rela membela Elion demi siapapun. Saudara ya. Saudara, dan saudara mau tahu nama pertama yang disebut Elion bukan Kesia atau Joshua, tapi mbaknya Karti katanya. Saudara, jadi Elion itu merasa kalau Mbak Karti itu milik pribadinya. Ya, kalau dia panggil Mbak, saudara, dan belum datang, maka dia tiba-tiba akan menjerit gini, Karti, gitu saudara ya. Dari umur 1 tahun. Maka mbaknya dimanapun lari keluar, saudara. Dan tidak peduli Joshua, tidak peduli siapapun. Karti pasang badan. Elion adalah titipan Tuhan buat saya, saudara ya. Saudara, luar biasa sekali. Dan dia tiap malam bacain Alkitab. Tiap malam. Saudara, ini mbak yang ajaib. Tapi ada satu mbak. Saudara, mencuri semua emas saya. Mencuri uang saya. Saudara, kemudian hamil di luar nikah. Dan anaknya, saudara, dititipin di rumah Shalom. Saya sampai pengen masukin dia ke penjara. Sebabnya kenapa? Saudara bayangin ya, yang dia curi itu emas profetik. Saudara, 5 biji. Saudara, dan dijual langsung, dilego dengan harga sangat murah. Benar, saudara ya. Tapi ya udahlah, saya merelakannya. Dan anaknya masuk rumah Shalom. Saudara, anak ini lahir dengan kondisi bodohnya setengah mati. Bodoh. Sudah sampai semua guru menyerah. Akhirnya karena semua guru menyerah, saudara bisa bayangkan ya, diangkat, digendong, dan Tuhan bertanggung jawab. Cuma karena mamanya pernah saudara kerja di rumah saya dan nyuri. Tetap Tuhan bertanggung jawab. Diangkat, digendong. Apa yang terjadi? Ada orang bilang gini, boleh enggak dia ikut sekolah percontohan. Untuk apa? Kerja di Jepang. Saya bilang gratis, gratis. Saya memang cari yang paling bodoh, yang sudah tidak bisa ya melanjutkan sekolah. Kami kasih saudara ujian bahasa Belanda dasar mengulang 5 kali. Karena tidak lulus-lulus. Tapi anak ini cuma punya modal 1. Kalau tidak diusir, saudara tidak pergi. Sesungguhnya itu modal dari mamahnya. Mamahnya itu ketahuan nyuri, saya maki-maki dan ngaku nyuri. Tetap bilang begini, Bu, boleh enggak saya kerja di sini? Itu mamanya. Saudara, tapi hari itu saya enggak kuat lagi.
Saudara, jadi saya titip dia kerja di Burut Apung, di dapur akhirnya. Jadi saya geser saudara ya, dari rumah saya ke Ibu Rut Apung saudara. Karena saya tidak kuat lagi dicuriin semuanya saudara. Saudara, tapi anaknya sama. Anaknya 5 kali ujian. Dan saudara, dia tetap bilang kalau saya tidak diusir, boleh tidak saya nyoba lagi. Dan saudara mau tahu, hari ini sudah lulus di Jepang. Setiap bulan dapat gaji berapa? 21 juta. Setiap bulan. Bukan setahun loh saudara. Dan kontrak berapa lama? 5 tahun. Hitung. Saudara, bukankah Tuhan itu setia? Bukankah dia tetap mengangkat? Saudara, kalau saya nih ya, udah pengen gue gecek. Dia kalau nyolong uang, saya nggak semarah ini saudara. Sampai hari ini saya masih rada dendam dikit. Saudara, itu semua barang profetik yang saudara, yang nilainya buat saya itu wow banget saudara. Ada saya bikin bola dunia, bener-bener bola saudara, dunia dari emas. Saudara, dan di luarnya semua senjata. Saudara, hilang lenyap. Tapi saya cuma bilang gini, Tuhan, bagaimana orang seperti ini Engkau tetap mengangkat, menggendong dan menjamin. Tahu Tuhan jawabnya apa? Dia tidak pernah minta keluar loh. Dia tetap bertahan. Dan itu cukup buat aku pegang perjanjian. Saudara, betapa keren ya Tuhan kita. Saya berharap tidak ada seorang pun di sini saudara yang menganggap remeh semua perjanjian. Saudara, bahkan serusak apapun kita, kalau kita berkata, Tuhan jangan menyerah sama aku, don't give up, pegangi aku serusak apapun aku, dia tetap menjamin, dia tetap bertanggung jawab, dia tetap mengangkat, dia tetap menggendong. Saudara, kita lihat, tapi sekarang bagian kita, ya. Saudara, kita lihat apa yang Tuhan katakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah. Bayangin ya saudara. Saudara, dan dikatakan bagi Firaun, bagi Harun, bagi abangmu, bagi bangsamu. Saudara, hari ini perjanjian batu itu Tuhan mengangkat engkau sebagai Allah. Saudara akan melakukan perkara ajaib. Saudara akan membuat hal-hal yang tidak pernah manusia lakukan. Siapa yang manusia yang bisa lakukan? Bahkan perusahaan manapun tidak pernah ada membiayai saudara ya, yang namanya sosial sebulan 5 sampai 10 juta, 10 M. Dan Tuhan sudah pelihara Mahanaim 25 tahun yang sah, 27 tahun yang tidak sah. Karena 2 tahun kita belum pakai nama Mahanaim. Betapa dia mengangkat kita sebagai Allah. Dan bukankah apa yang kita tetapkan pada waktu tidak mungkin Ahok naik, semuanya terjadi. Saya berdoa saudara mengerti dahsyatnya perjanjian ini. Tetapi ada bagian kita. Bagian kita Bilangan 11, 12 ayat 14. Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini. Saudara, seluruh bumi. Saudara, itu hasil dari kandungan Tuhan karena dia tiupkan rohnya dalam hidup kita. Saudara, pada waktu Yesus mati, dia tebus kita dengan darahnya.
maka kita ini kandungannya hasil anak kandung. Kita ini gak anak angkat, saudara. Kalau anak angkat tidak ada hubungan darah, tidak ada roh yang sama. Kita anak kandung karena kita dikandung dengan darah dan roh yang sama. Saudara, dan dia berkata, aku yang melahirkan. Saudara, dia melahirkan setiap kita. Dia melahirkan Mahanaim, dia melahirkan anak-anak El Cinta buat sebuah tujuan. Saudara, pada waktu saya mengandung Stephen, sebelum Stephen lahir, saudara, Tuhan sudah bilang dia akan menjadi seorang raja. Dia akan menjadi sangat kaya. Apapun yang di tangannya akan berhasil. Ya. Saudara, Tuhan cerita banyak. Dia akan melihat dunia roh, dunia nyata sangat jelas. Saudara, dan pada waktu Joshua di dalam perut, saya sudah lihat Tuhan cerita. Dia akan menjadi pahlawan. Saudara, bahkan Pak Yusak disuruh datang. Seminggu 7 hari, tidak boleh salah satu pun. Saudara, 7 hari cuma itu. Cuma Joshua yang mengalami dan dapat itu. Saudara, Tuhan bilang dia mewarisi semua kejoshuaanmu. Dan setelah itu Pak Yusak ganti panggilan jadi Pilar. Dan itu diwariskan ke Bevis. Saudara, dan Tuhan bilang 7 hari penuh tidur denganmu, tumpang tangan. Kalau kamu berdoa, taruh di sebelahmu. Karena di dalam perut Tuhan sudah bilang, dia akan menjadi pahlawan yang gagah berani. Dia akan menjadi penerus dari generasi sebelumnya. Dia akan membawa bangsa ini ke dalam sebuah masa lawatan dan kejayaan. Saudara, dan itu tidak hanya buat kita, buat saya atau anak saya, setiap saudara. Ada sebuah core destiny yang Tuhan taruh. Dan saudara hanya tinggal perlu tanya. Karena engkau dilahirkan bukan kebetulan. Embrojol gitu. Enggak. Dia menetapkan. Saudara, dia menaruh genetika yang persis. Saudara, dari semua anak ayah saya, saudara, DNA yang mengandung, saudara ya, DNA orang Jawa atau Indonesia, saudara, saya paling banyak. Apa kebetulan? No. Karena Tuhan tahu tujuannya, taruh di hati saya menggendong Indonesia. Saudara, dan ayatnya berkata, sehingga engkau, Tuhan berkata kepada Musa, pangku seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Bawa masuk ke tanah perjanjian dengan sumpah. Dan Tuhan dan Musa sampai berkata, aku tidak sanggup memikul tanggung jawab. Walaupun ujungnya dia sanggup, tetap sanggup. Karena tidak ada perintah, saudara, yang dia tidak memberi kekuatan. Kalau saya ini yang ngasih perintah, saya ini pasti yang repot. Ingat itu ya. Misalnya nih, saya kasih perintah ya sama Bu Nita. Nita, saya pengen bunga ya, gitu ya. Saudara, pasti saya repot. Saya akan nanya gini, berapa harganya nih? Ya, walaupun nanti kemudian Bu Nita bilang gak usah Bu, gratis. Tapi saya akan terus tanya, berapa nih? Saya ganti. Saya yang repot bilang gini, kamu perlu mobil gak buat beli? Ya, kamu perlu ini gak? Ya, kamu perlu anak buah gak? Kenapa? Saya yang nyuruh. Betul? Kenapa orkestra? Saudara, setiap kali saya tungguin satu-satu. Saya cek videonya. Saya cek deklarasinya. Loh, saya nyuruh.
Walaupun saya dapat dari Tuhan. Karena kalau saya nyuruh, saya yang repot. Kalau saudara tahu Tuhan menyuruhmu, jangan khawatir. Dia bertanggung jawab, dia yang repot, dia yang ngatur, dia yang menetapkan. Amin. Makanya saya gak pernah takut soal Mahanaim, dia yang nyuruh kok. Dia bertanggung jawab, dia yang repot. Sampai saya ini keliling Indonesia. Saudara setiap kali ketemu polisi dan sebagainya, mereka semua tahu tentang Mahanaim. Dan kemudian dia tanya begini, Bu, boleh gak sih jujur? Apa Pak? Siapa di balik Mahanaim? Kenapa itu satu-satunya yayasan yang tidak bisa disentuh? Saudara yang ngomong ini enggak jenderal bawah loh. Jenderal bintang-bintang atas. Saudara dia bilang siapa di balik Mahanaim? Saudara waktu saya datang ke satu tempat, saudara ini jenderal bintang 2, bintang 3 berdiri semua begini. Saya sampai bilang begini, Pak, kenapa Pak? Saya tahu Ibu pegang Mahanaim, saya tahu di belakang Ibu ada orang besar. Karena ini satu-satunya yayasan yang tidak bisa disentuh. Saudara, saya sampai bilang begini, Pak, orang besarnya Tuhan. Ibu pinter ngeles loh. Saya nggak sedang ngeles. Tapi setiap kali mereka bilang gitu, ibu memang pinter nih, mulutnya nggak bisa dikorek. Padahal sudah tahu ya, saya ini loncer banget. Saudara, saya emang nggak usah saudara korek. Apa juga saya ceritain, betul nggak? Saudara ya, tapi karena orang kuat yang ada di belakang saya cuma Yesus Kristus Tuhan. Elohim sendiri. Jadi saudara mau korek apapun ya itu keluarnya. Saudara. Karena dia yang menyuruh, dia yang bertanggung jawab. Tapi bagian saudara, kalau saudara mau diangkat sampai menjadi seperti Allah, tidak ada cara lain selain kau memangku bangsa ini. Selain engkau bertanggung jawab atas bangsa ini. Karena itu saudara tidak bisa berkata gini, terserahlah mau ada gempa di mana. Terserahlah mau ada bencana. Tidak bisa. Saudara diangkat sebagai Allah. Mari kita lihat selanjutnya. Saudara, dan sekarang kita mulai ketutup dada. Saudara, ayatnya berkata keren. Dan haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan apa saudara? Keputusan. Kenapa apapun yang terjadi di Indonesia dan dunia, saudara dan saya boleh memutuskan nih loh. Pada waktu saudara jadi imam, saudara punya hak penuh. Saudara untuk memutuskan apapun. Dan yang ditaruh di dada, pada waktu kita pegang itu, gendong cinta itu, putuskanlah dengan cinta, putuskan dengan doa, putuskan dengan sebuah tanggung jawab. Saudara, karena itu ayatnya berkata, yang paling bawah ya, haruslah itu di atas jantung. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, harus membawa keputusan bagi orang Israel di jantungnya. Saudara, artinya apa? Terus di hati. Terus di hati. Saya ini belajar, saya mau saudara itu belajar. Ini menurut saya trik kecil ya. Tapi setiap kali saya lakukan, berkatnya itu wow. Saudara, setiap kali Tuhan ngomong sesuatu ya, misalnya Tuhan bilang gini, buat orkestra. Karena hanya ini yang bisa menghentikan ya gelombang penyesatan.
buat orkestra. Saudara, saya tidak gini, oke, buat. Sakarap-karapmu lah, pokoknya buat. Saya akan taruh itu di jantung saya. Pagi, siang, sore, kemanapun. Saya akan bilang, ajari aku tentang orkestra. Apa maksudmu tentang orkestra? Sampai aku menangkap getarmu, iramamu, dan hatimu. Terus saudara, saya mulai lihat orkestra. Saudara dari Ron Kennedy, orkestranya Hillsong. Sembari saya lihat, sembari saya bilang begini, Tuhan ajari. Dan Tuhan bilang, nah, orkestra itu pada waktu semua bergerak pada waktunya, pada tempatnya, pada bagiannya. Pada waktu setiap orang tidak ada yang diam. Tapi setiap orang membawa sesuatu naik di hadapanku. Walaupun mungkin cuma three angel yang bunyinya cuma gini, teng, teng. Saudara mungkin pernah lihat orkestranya saudara ya. Saudara pelawak yang paling terkenal. Saudara di Inggris. Saudara yang ceritanya dia main orkestra bersama ratu yang cuma sampai ketiduran. Saudara, ya, tapi itu jadi bagus banget. Ya. Kenapa? Siapapun kalau pada tempatnya. Mungkin bagian saudara cuma berbahasa roh jam 2 pagi. Saudara dan saudara berbahasa roh ini. Kiara parata shekere peperete se. Kira tapi itu tetap. Itulah orkestra. Dan saya berdoa, saudara, apapun keputusan Tuhan, kandung di hatimu. Saudara, dan setiap kali saya begitu ya, saya tuh diupahi Tuhan tuh, wah saudara, duit, berkat, anugerah, apa saja. Dan setiap kali saya bilang ini, Tuhan, too much. Engkau memberkatiku terlalu banyak. Engkau memanjakanku terlalu banyak. Saudara, dan dia cuma bilang begini, karena tak aku dapati orang yang mengandung keputusanku dan menaruhnya di hatiku, merenungkannya siang dan malam, dan membuat seirama dengan detak jantungku. Saudara, saya berdoa setiap saudara menangkap ini. Setiap orang Tuhan akan bicara. Saudara, mungkin Tuhan bicara tentang, saudara ya, buka rumah singgah, atau Tuhan bicara tentang buka bisnis. Tapi kalau saudara bisa menaruh keputusan Tuhan di jantungmu, hidupmu total berubah. Saudara, ada seorang kemarin yang kami wawancara. Saudara, dan dia bilang begini, Tuhan itu taruh di hatinya. Dia seorang hamba Tuhan, saudara ya. Kapan-kapan mungkin bisa dipanggil karena lucu. Karena apa? Dia dulu presenter, saudara, dan kemudian Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan taruh dia, saudara, itu untuk masak. Saudara, dan ini orang rada-rada nggak elegan lah. Kenapa? Karena dia penggemar vetsin. Aneh kan saudara ya. Kalau orang tukang masak biasanya kan justru nggak pengen vetsin ya. Dia penggemar vetsin. Tapi dia bilang ini, saya tangkap Tuhan. Bahwa Tuhan suruh saya mempelajari vetsin. Saudara, dan dia bilang, saya ini sama Tuhan disuruh benar-benar menginjil, melayani apapun. Tapi lewat jalur masak. Saudara, dan orang ini sampai belajar ke seluruh dunia untuk masak. Dia tidak punya uang, dia minta sama Tuhan dan dia dapat beasiswa. Tapi karena dia suka vetsin dan dia bilang orang Indonesia itu, dia istilah dia ya, kegilaan sama vetsin, suka atau tidak suka. Sehingga mereka rata-rata kalau makan sesuatu dan bilang gini gak enak, itu sebenarnya karena makanan itu tidak ada vetsinnya. Saudara, kalau ke restoran yang
fine dining dan hotel. Biasanya kalau lidah kita nih ya yang sudah biasa, semua akan bilang masakan hotel tidak enak, betul? Karena itu sebenarnya persoalan tidak ada apa? Vetsinnya. Nah, tapi dia sampai saudara belajar vetsin kemana? Saudara ke Singapura. Belajar buat vetsin yang tidak berbahaya, yang enak dan sebagainya. Coba bayangin. Ini cuma contoh ya saudara. Dan sekarang hari ini dia punya 2 restoran. Salah satunya di Kelapa Gading. Saudara, dan dia punya malam tempat tongkrongan. Mulai dari jam 9 malam sampai jam 12. Saudara, malam tempat orang nongkrong. Saudara, orang bisa pesan makanan apa saja, tempat nongkrong, tetapi tujuannya untuk cari jiwa. Saudara, dan pendetanya ikut nongkrong setiap malam. Saudara, dan pendetanya dapat banyak jiwa lewat nongkrong. Bayangin saudara ya, gerejanya bertumbuh karena apa? Nongkrong saudara. Dan dia bilang saudara, dia menjangkau anak-anak yang putus sekolah, anak-anak pang, anak-anak yang kena narkoba dengan nongkrong dan buka angkringan. Saudara, dan saya begini, Tuhan ajaib ya. Dia satu saudara, Tuhan taruh makanan. Saudara, dan dia sangat menaruh di hati. Sampai sekolah keliling dunia. Dan Tuhan biayai dari orang tidak punya duit. Saudara, dan dia sampai sekolah vetsin. Saya tidak pernah mikir kok ada ya sekolah vetsin saudara. Tapi yang saya mau katakan di sini, kalau apapun keputusan Tuhan engkau taruh di hatimu, engkau tidak akan pernah separuh-separuh. Engkau akan naik bab di atas. Tidak pernah dia tidak bertanggung jawab. Tapi bisakah kita juga bertanggung jawab atas bangsa ini? Saudara, ada yang bagus sekali soal perjanjian batu. Ternyata batu itu eben, saudara ya, bahasa Ibraninya. Saudara, dan itu artinya penyatuan Bapa dengan anak. Jadi perjanjian batu adalah perjanjian persatuan kita dengan Bapa. Saudara, dan seandainya kita menyatu dengan Bapa, apa sih yang tidak bisa, yang tidak akan kita terima? Kuasa, otoritas, berkat, kekuatan, hikmat, semua kita terima. Saudara, tetapi itu juga kalau saudara lihat bandnya, itu adalah benih dan family. Saudara, artinya begitu saudara punya perjanjian eben, saudara melahirkan generasi demi generasi. Saudara, ini perjanjian, wow. Saudara, banyak orang tanya sama saya, Bu, kenapa sih Mahanaim itu cepat banget expand? Saudara, dan saya bilang aku juga gak tahu. Saya tuh cuma dengar dari Tuhan, lakuin, dengar dari Tuhan, lakuin. Saudara, dan pada waktu saya tahu, tiba-tiba wow, ternyata perjanjian batu. Kalau saudara baca dari Petra dan Gunung Batu, Rock, saudara, itu juga janjinya expand dengan sangat cepat. Saudara, dan itu melahirkan generasi. Saya berdoa setiap kita, jangan remehkan perjanjian. Saya berdoa tanggal 9 dan 11 teriak, berkata, taruh perjanjian itu di bahuku. Dan taruh keputusan-keputusanku, keputusanmu di jantungku Tuhan. Supaya aku tidak pernah keluar. Supaya aku menerima pengangkatan, jaminan, dan semua yang menjadi bagianku. Nah, sekarang kita mau belajar langsung. Cepat saja karena banyak masih, sangat banyak. Saudara, dari 12 batu ya.
Saudara, tadi masih ada batu delima di sini, saudara ya. Tapi ini kita 12 batu dulu. Saudara, kita semua menerima dan Tuhan bilang, saudara punya hak menerima 12 berkat dari 12 suku. Amin. Nah, ada selalu ya berkat, selalu ada tanggung jawab. Saudara, ada bagian saudara walaupun cuma 1%. Dan ada bagian Tuhan 99% dan kelimpahan anugerahnya. Nah, sekarang kita mulai saudara dari rubi merah. Langsung next saja. Cepat, langsung next saja. Rubi merah. Ya, terima kasih. Saudara, berkatnya itu keren banget saudara. Saudara, berkatnya adalah menjadi yang terbaik. Saudara, dan dikatakan, Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku, permulaan kegagahan, terutama dalam keluhuran, terutama dalam kesanggupan. Saudara, jadi berkat yang pertama, saudara dari Ruben, saudara dapat sulung, itu berarti saudara dapat double porsi. Kedua, saudara punya kekuatan. Ketiga, saudara punya kegagahan. Saudara, kalau kita sudah tua, ya, saudara, maka kita jalannya udah gak bisa gagah. Biar gimana jalannya bongkok begini. Jadi kegagahan itu kemudahan juga. Tapi kegagahan di sini dalam bahasa aslinya juga apa? Otoritas. Hak untuk memimpin adik-adiknya. Saudara, dan itu diberikan. Saudara, dia bilang keluhuran. Jadi saudara, biar bagaimana di dalammu itu bisa mengerti tentang manner. Saudara, orang lihat dan berkata gini, wow, santun ya. Saudara, saudara dari kecil ya, saudara, karena saya kan juga anak sulung nih saudara. Saya juga tidak mengerti saudara. Saya jelas, dan ini rata-rata data menunjukkan anak sulung itu selalu mengerti papa, mama, dan adik-adiknya tanpa usah dijelaskan. Saudara, kenapa? Sama Tuhan memang dikasih yang namanya keluhuran, saudara. Untuk mengerti, untuk mengatasi, saudara. Untuk jadi teladan. Saudara, dari kecil saya ngerjain PR, ngajarin adik-adik saya. Saudara, dan itu memang dikasih. Saudara, kalau Miel, saudara ya, saudara tahu dari umur 1 tahun, dia bisa gendong bayi itu dengan hati-hati. Dia bisa ngasih susu hati-hati, saudara. Saudara, dia bisa care sekali. Ya, sangat care. Walaupun sekarang setelah Elion besar, sering rebutan mainan, saudara ya, tapi sebenarnya dia sangat care. Sangat care. Saudara. Nah, saudara, kenapa ini ditaruh Tuhan? Ditaruh Tuhan. Dan kesanggupan. Saudara, dia memang ditaruh Tuhan lebih pintar biasanya. Ya, dari adik-adiknya. Saudara bertanya kenapa? Ya buat tanggung jawab, buat ngatur. Buat mandiri. Saudara. Dan kalau saya lihat Elion dengan Miel, sebenarnya kelihatan saudara. Bahwa Miel itu sebenarnya lebih cepat nangkep dalam segala hal. Saudara ya, walaupun Elion jauh lebih berani. Jauh lebih berani saudara. Wah, itu tahan banting banget saudara. Yang lucu itu kepala kemarin kejeduk ya, keras banget. Jeduk. Dia datang ke saya sembari megang kepala, ambil es kompres sendiri. Tidak nangis sama sekali. Saudara, itu Elion. Ya. Saudara, tapi saudara, soal kesanggupan seharusnya memang kuat sisinya. Nah, ini semua diberikan. Tapi syaratnya cuma satu. Saudara, kalau saudara baca Ruben, Tuhan bilang gini, kerjakan apapun dengan hati. Kalau saudara tahu peristiwanya pada waktu saudara Yusuf dimasukkan saudara ke dalam sumur, yang protes ke adik-adiknya siapa? Ruben. Waktu Yusuf dijual, yang khawatir banget siapa? Ruben. Saudara, pada waktu dia lihat papanya nangis, yang sangat sedih siapa? Ruben. Saudara, walaupun dia juga saudara ya,
jatuh, saudara, jatuh. Dia jatuh dengan istri papanya. Karena dia lihat istri papanya kasihan, kesepian. Papanya jarang datang, dia nemenin sampai jatuh. Jadi soal hati ini hati-hati, saudara ya. Saudara bisa positif, bisa negatif. Tapi saudara, Tuhan bilang begini, nak, jaga hatimu. Karena kalau engkau mau tetap kuat, engkau tetap gagah, engkau tetap luhur, engkau bahkan puncak kesanggupan, engkau harus mengerjakan apapun dengan hati. Tapi jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan hatimu luka. Jangan biarkan hatimu cacat. Jangan biarkan hatimu, saudara ya, diisi dengan kotoran dan kepahitan. Jaga hatimu. Saudara, kemarin kami juga ketemu dengan satu anak keren, saudara. Saudara, dia anak Mahanaim. Saudara namanya Luigi. Dan dia hari ini profesinya stand up comedy. Dia cukup terkenal. Saudara, pengikutnya puluhan ribu. Saudara, dan dia sekarang juga jadi jurkam daripada capres dan wapres. Saudara. Nah, saudara, dia itu cerita begini. Saya tanya, kenapa sih kamu jadi ya stand up comedy? Dia bilang begini, stand up comedy itu adalah obat rawat jalan. Mengobati diri sendiri dan mengobati semua yang luka. Dia bilang ini obat terbaik. Dia bilang pada waktu kamu belajar menertawakan keadaan, kamu sudah satu langkah menang. Dia bilang kemudian kamu berdamai, kamu 2 kali menang. Dan kemudian kamu di atasnya dan bisa membalikan keadaan, mengambil yang positif, kamu menang total dan sembuh. Saudara, dengan caranya dia, saudara, membuat klub untuk nolong semua yang broken family. Saudara, dan namanya apa klubnya? Happy Broken Family. Jadi saudara, semua yang papahnya kawin lagi, selingkuh, suka berantem, saudara, semuanya boleh masuk di klub namanya Happy Broken Family. Saudara, dan dia bilang begini, kalau kamu broken family, saya mau ngomong sama kamu. Ya, ini salah satu awal, karena dia sendiri dari keluarga yang broken. Dia bilang jangan melo, jangan marah. Ya, orang lain punya 1 mama, punya 1 papa. Kita punya 5 mama, 5 papa. Kenapa mesti melo? Katanya. Kita jauh lebih kaya dari orang lain. Dia bilang, percayalah, punya papa mama banyak, itu bisa ditagih buat ampau, dapat kita lebih banyak, katanya. Saudara, dia bilang gini, yang kedua, nggak ada nih ya orang yang bisa menghadiri pernikahan papa mamanya. Karena pada waktu papa mamamu nikah, kalau lu keluarga baik-baik, lu belum lahir. Cuma keluarga broken family yang menghadiri pernikahan papa dan mamahnya. Dia bilang, saudara, ini saudara nggak ketawa berarti nggak mudeng ya saudara ya. Saudara, tapi dia bilang pada saat kami bisa menertawakan keadaan, dia bilang itu semua berubah. Tidak lagi jadi beban. Saudara, dia bilang kenapa kalau hati sudah rusak. Dia bilang dia tanganin banyak banget yang konseling di grup Happy Broken Family. Orang yang pengen membunuh papanya, pengen nidurin selingkuhan papanya. Wah, banyak sekali. Dia bilang, saya benar-benar termotivasi. Dan dia hari ini, saudara, cuma yang soal broken family ya. Saudara, dia sudah mengonseling dan menolong lebih dari 2.000 orang. Saya mau berdoa di sini, apapun kondisi hatimu, ayo bereskan. Ayo bereskan. Karena kalau saudara tidak bereskan, saudara punya hati yang cacat. Saudara tidak akan menikmati kekuatan, kegagahan, keluhuran, kesanggupan.
berdoa, bereskan hatimu. Ada ini kejadian sungguh, saya nonton film saudara ya. Tapi kejadian sungguh, aduh ngeri banget. Saudara, ada seorang penginjil, bayangkan ini penginjil saudara. Dia punya anak asli namanya Joshua. Saudara, dan dia mengangkat satu anak. Ini anak dari broken family. Anak ini anak hasil narkoba. Jadi mamahnya mengandung dia dalam keadaan narkoba dan AIDS. Saudara, dan kemudian diangkat. Saudara, dan anak ini tumbuh bersama. Bedanya cuma 2 tahun antara anak aslinya yang sulung. Saudara, dia cuma punya satu anak. Saudara, dengan anak angkatnya. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Kakaknya ini pintar banget. Karena lahir memang karena firman. Dengan normal. Sedangkan yang adiknya anak angkat ini. Saudara, dia lahir karena narkoba dan mamahnya lagi AIDS. Saudara, dia tidak bisa belajar. Sampai mamanya harus keluarkan uang sangat banyak untuk panggil guru les. Jadi setiap kali pulang, kakaknya selesai taruh tas, kakaknya boleh main, dia makan, dia mesti les. Saudara, kalau hatinya benar, dia akan melihat itu sebagai cinta. Betul? Tapi hatinya salah, dia melihat itu sebagai pilih kasih. Dia melihat kakaknya boleh main, dia tidak boleh main. Saudara, dia melihat itu sebagai penindasan. Dia melihat itu sebagai siksaan. Saudara, kemudian saudara, kakaknya ini sekolah sembari kerja. Karena kakaknya pintar, gak usah belajar. Saudara kerja dapat duit. Saudara, sedangkan adiknya tidak boleh kerja sama mama papahnya. Dia malah dimasukkan sekolah private. Yang sekolahnya dari pagi sampai malam dan tidur di asrama. Jadi buat PR aja itu sama-sama saudara. Supaya nggak main dan mendapat fasilitas. Saudara, sekolah adiknya itu saudara 10 kali lebih mahal dari sekolah kakaknya. Bahkan kakaknya disuruh kerja untuk cari uang jajan sendiri. Karena semua uang mama papahnya saudara dikasih buat nyekolahin apa? Adiknya. Saudara, kalau normal hatinya benar, dia akan melihat ini cinta yang tidak berujung. Pengorbanan dari kakaknya dan orang tuanya. Betul enggak? Tapi saudara mau tahu anak ini ngelihatnya apa? Dia diusir dari rumah. Dia tidak boleh tinggal di rumah. Sedangkan kakaknya boleh tinggal di rumah. Saudara, dia tidak boleh tinggal dari sejak SMP. Saudara, dan setelah itu karena mamahnya melihat ini yang adiknya ini jagonya tinju, berkelahi. Dia dimasukkan sekolah militer. Kakaknya sekolah insinyur, saudara, dan saudara mau tahu, begitu dia lulus militer, dapat pistol. Pertama kali yang dia buat, dia pulang ke rumah, dia tembak papa, mama, dan kakaknya. Dan dia tulis, merekalah orang yang membuatku sengsara seumur hidup. Terus dia lari saudara ke negara ketiga atau keempat gak tahu, sebagai tentara bayaran. Dan dia masih hunted, dicari di seluruh Amerika. Saudara bisa bayangkan kenapa hati yang rusak melihat apapun berbeda. Saudara, hati yang benar melihat bentakan adalah didikan. Hati yang rusak melihat bentakan adalah hate speech, kebencian. Saya berdoa pagi hari ini, bagian kita membereskan hati. Karena berkatnya adalah saudara kekuatan, kegagahan, keluhuran, kesanggupan. Saudara, kita teruskan. Yang kedua saudara, topas.
Ya, warnanya kuning. Saudara, Tuhan mendengar dan menjawab lebih dari yang kamu doakan. Saudara, ini lagu yang Tuhan kasih hari-hari ini ke saya. Begitu banyak pertanyaan di otak saya, saudara ya, tentang segala sesuatu lah. Ini urusan pribadi, bukan urusan Mahanaim. Saudara, dan pada waktu itu saya bilang, nih Tuhan, saya sungguh-sungguh tidak tahu. Saya memilih A, dampaknya akan begini. Saya memilih B, dampaknya akan begini. Saya sungguh-sungguh tidak tahu. Waktu saya berkata saya tidak tahu, tiba-tiba saya itu dengar telinga audible, saudara. Lagu ini bukan ada yang nyalain, enggak, saudara. Lagu ini tiba-tiba ada yang nyanyi di telinga saya, saudara. Dan kemudian saya kebaktian, lagu itu dinyanyiin, saudara. Kemudian saya nyalain TV, saudara. Saya cuma nyalain TV acak YouTube yang keluarnya Michael Panjaitan, nyanyi lagu itu, saudara ya, saudara. Dan saya tahu ini Tuhan. Kalau sudah 3 kali berturut-turut, saya tahu ini Tuhan. Dan saudara, hari-hari ini saya tidak mau mikir apapun. Setiap kali saya mulai galau mikir segala macam, saya akan nyanyi lagu ini. Ini lagu hari-hari ini, kalau setiap kali saya mikir apapun, saya nyanyi lagu ini. Saudara, saya cuma berkata, saya tahu, saya tahu, saya tahu. Dia, saudara, tetap bekerja. Ya, nah, saudara, ayatnya berkata, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Keadaannya dia tidak dicintai. Lalu diberikan pula anak itu kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Artinya Tuhan mendengar. Saudara, karena itu saudara, warnanya kuning, tanda iman. Saudara, dan iman itu cuma cukup saudara tahu dia mendengar dan dia menjawab lebih dari yang kita harapkan. Percayalah, saudara, tidak ada yang salah. Saudara bahkan sudah jadi bubur, dia bisa rekayasa menjadi yang terbaik. Karena ayatnya berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, ayatnya berkata, kau boleh mereka-reka yang jahat, Tuhan tetap mereka-reka yang baik. Tapi bagian kita apa? Bagian kita juga mendengar. Karena apa ini, saudara? Batu ini, saudara, artinya iman. Dan iman juga timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, ajaib, pokoknya denger itu udah kunci lah, saudara. Kunci apapun. Bisakah engkau mendengar Tuhan? Bahkan desahan yang paling lembut. Bisakah Tuhan bicara sampai yang paling tersembunyi? Kalau saudara tidur dan tiba-tiba dibangunkan, bisakah kita punya waktu mendengar semua ceritanya? Saudara, hari-hari ini saya itu kalau malam, saya karena sekarang saya sendiri ya, saudara, jadi saya sering tidurnya ngacak kembali ke asal saya. Saudara, kalau dulu sama Pak Paul, saudara, nggak sehat dan jangan diturutin, jangan diturutin. Saudara ya, sekali lagi jangan diturutin. Saudara, Pak Paul itu orang pagi kayak Joshua. Jadi dia jam 10 pasti tidur. Dan dia jam 5 pasti bangun. Itu suami saya, kecuali ada sesuatu urusan lah. Kalau enggak, jam tidurnya jam 10, bangun jam 5 pagi, itu pasti. Saudara, saya ini orang malam. Dulu saya, dari dulu memang saya orang malam. Saya makin on itu makin malam. Jadi mulai jam 9 itu on-onnya saya. Sampai jam 1 itu onnya saya, saudara. Itu saya bisa baca buku, saya bisa, saudara ya, ngobrol sama Tuhan, itu onnya saya. Tapi karena Pak Paul, saya balik, saudara ya. Jadi saya berusaha menyamakan diri. Saudara, saya tidur jam 10, jam 11, kemudian saya bangun jam 4-an, saudara, biasanya. Tapi sekarang maaf kata, sejak Pak Paul, sekali lagi jangan dicontoh, maka saya balik ke asli. Saya seringkali jam 10 baru ngobrol sama Tuhan.
sampai jam 1 gitu ya. Nanti kadang-kadang saudara lagi pengen itu saya bisa sampai jam 2 ngobrol sama Tuhan gitu saudara. Sekali lagi tiba-tiba Tuhan itu nyatakan banyak hal. Karena itu saya mau pesan hari ini. Sudah yang pertama Tuhan bilang begini, nak, kalau presiden yang salah naik. Saya melihat saudara gereja ditutup di mana-mana. Saudara, saya melihat yang namanya bencana alam dan gempa bumi. Saudara, dan kekeringan itu luar biasa mengerikan. Dan saudara, Tuhan cuma bilang jangan sampai nak, negaramu salah memilih presiden. Saudara, dan Tuhan cuma sebutkan begini. Tidak ada satupun yang meledak di tempat yang benar. Yang satu meledaknya di tempat parkir, satu di jalanan, satu di tempat yang tidak ada orang. Saudara, 13 bom Tuhan lumpuhkan. Saya tidak pernah lupa peristiwa itu. Karena apa saudara? Ledakan bom pertama di garasi atau di parkiran. Saudara, itu adalah hari kebaktian penghiburan mamah saya. Saudara, dengan peti yang ada di depan, kami, saya, Pak Agung, Pak Yusak, semua angkat tangan Pak Daniel. Kita perang. Saudara bayangin itu peti di depan. Joshua masih ingat betul? Saudara, itu peti di depan, kita angkat tangan. Nah, saudara, 1 jam nonstop. Perang. Tuhan bilang perang sekarang. Pada waktu itu yang meledak baru 1, saya dikabarin. Dan saudara, Tuhan bilang gini, masih ada. Terus perang sampai semua ditemukan. Saudara, kami perang 1 jam. Saudara, baru Tuhan bilang selesai. Dan total 13 bom ditemukan. Yang meledak cuma 2, 13 bom ditemukan. Saudara bayangkan. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu ketika malam saya doa, Tuhan tunjukkan, nah, bom yang disiapkan buat kerusuhan sudah sangat banyak. Tuhan bilang batalkan, batalkan. Karena itulah saya berkata doa, doa, karena Dia mendengar setiap yang kita doakan. Ya. Saudara, ini ada 12 dan saya baru sampai ke 2. Oke, tapi sudah jam segini saya kasih 1 aja lagi ya Pak Fendi, maaf ya. 1 aja lagi Pak ya. Soalnya sudah jam 9, sudah waktunya berhenti. Saudara, yang terakhir adalah emerald hijau punyanya Lewi, saudara. Saudara, dan punya Lewi ini, hijau ini lambang kehidupan. Saudara, inilah hidup di hadirat Tuhan. Meletakkan hidup. Saudara, ada sebuah tawaran buat setiap kita untuk hidup di hadirat Tuhan dan untuk meletakkan hidup. Saudara, dan itu bukan beban.
itu adalah kesukaan. Saudara Lewi kelihatannya tidak dapat berkat, tidak dapat tanah khusus. Tetapi saudara, dia menerima 1/10 dari 11 suku. Jadi dia dapat paling banyak enggak? Yang lain dapatnya 90%, kan 1/10-nya diambil. Dia dapat saudara 110%. 11 bagian. Saudara, dan ini loh hidup saudara di hadapan Tuhan. Saya sungguh-sungguh hari ini makin berkata, Tuhan, hari itu dia tawarkan ke saya. Dia berkata, maukah engkau hidup di hadapanku dan selalu ada di hadiratku? Atau kau memilih hidup di dunia? Tuhan bilang, kau hidup di dunia akan sukses. Engkau hidup di dunia pasti ku berkati. Karena ada berkat generasi dalam hidupmu. Tapi aku tawarkan, maukah engkau hidup di hadiratku? Meletakkan semuanya. Saudara dan saya tidak pernah menyesal satu kali pun. Saya memilih meletakkan hidup. Sekali lagi, meletakkan hidup bukan berarti saudara full time. Pak Fendi, saudara boleh tetap bekerja. Tapi saya tahu dia memilih hidup di hadirat Tuhan. Dia bisa memilih saudara hari Minggu istirahat. Saudara, Joshua bisa memilih hari itu saudara. Joshua tidak mau full time. Apalagi full time di bawah mamahnya, itu gak enak banget. Dia kalau ngomong tuh, biar bagaimana mama itu singa yang menekan. Dan saudara, dia kalau bilang sekarang ya dulu, sekarang sih dia sudah lebih free. Saudara, kalau dia dulu dia bilang ini, kenapa ya hidupku itu tidak bisa lepas dari mama. Punya istri dan punya anak, itu semuanya ibuin cuma Tupperware. Beda ukuran. Nah, ya, ini ukuran paling besar, ada Kesia, ya, ukuran lebih kecil, dan ada Miel, ya. Dia bilang betapa menderitanya dia. Dan itu adalah bagian kalau dia memilih hidup, saudara, di hadirat Tuhan. Kalau dia, saudara loh, sampai ya saudara ya, kalau saudara tanya dulu impiannya apa, impian paling kecil. Dia kerja, saudara, hidupnya di tengah pegunungan dengan hutan dan istri yang kucing bukan singa. Tapi saudara, pada waktu saudara memilih hidup di hadirat Tuhan, saudara, engkau harus meletakkan impian. Engkau meletakkan bahkan perasaan, kesukaan. Engkau meletakkan hak. Engkau meletakkan bahkan apa yang kau cintai. Seperti Abraham meletakkan Ishak, Ismail, bahkan Sarah. Tapi saya mau berkata, ini hidup terbaik. Saya tidak pernah menyesal bahwa saya hidup di hadirat Tuhan. Hari ini, seberapa engkau bisa berkata, aku pilih hidup di hadirat-Mu dan tidak di tempat lain. Lakukan yang harus kau lakukan, karena ini yang terbaik. Saya mau ajak saudara nyanyi lagu, karena hari-hari ini, minggu ini, lagu ini yang terus berdiri dan terus muncul di hati saya. Saudara, lagunya lagu Mahanaim yang berkata, ini mezbah dan bukan panggung. Tapi saya lebih suka nyanyi, ini cinta dan bukan beban. Ini kesukaan dan bukan keharusan. Ini ucapan syukurku dan bukan sebuah penderitaan. Mari nyanyikan, ini cinta dan bukan beban. Dan katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Ini cinta dan bukanlah beban. Ini semua tentang Yesus, membawa jiwa-jiwa, datang kemari.
semua tentang Engkau. Membawa bangsa-bangsa. Ini kami Tuhan di hadirat-Mu. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Bisakah saudara bersyukur buat semua pilihan Tuhan? Ku bersyukur. Bisakah saudara percaya? Bisakah saudara membereskan hatimu? Ku bersyukur. Bisakah saudara memangku bangsa ini? Kiarapa. Bisakah saudara melakukan dan membawa keputusan Tuhan di jantungmu? Kiarape. Kia seke. Biar ini cinta, ini kesukaan. Waktu kami boleh ada di hadirat-Mu, biarkan kami menerima perjanjian batu, roh kafana. Biar kami diangkat, dijamin, dan Engkau bertanggung jawab untuk hidup kami. Ini semua, mari Tuhan, kami tahu Engkau membawa kami masuk lebih lagi. Ini kami di hadirat.